santin. Nanti setiap kelompok selain kelompok 9 itu harus menyiapkan pertanyaan ya tentang yang dipresentasikan gitu. Wajib ya hukumnya. Jadi nanti supaya semua kelompok memperhatikan ketika kelompok yang maju itu lagi presentasi gitu. Oke, langsung deh di itunya. Tampil. Alkaloid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan mengandung atom nitrogen yang bersifat basa. Senyawa ini memiliki aktivitas fisiologi yang kuat terhadap tubuh manusia sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi sebagai bahan obat. Salah satu golongan alkaloid adalah alkaloid santin, yaitu senyawa turunan purin yang memiliki efek sebagai stimulan sistem saraf pusat. Alkaloid santin banyak ditemukan pada beberapa tanaman, seperti kopi, teh, dan kakao. Senyawa ini memiliki berbagai efek farmakologis, seperti meningkatkan kewaspadaan, merangsang sistem saraf pusat, serta memiliki efek bronkodilator. Next. Ini struktur kimianya. Ini ada kafein, ada teopilin, sama teobromin. Untuk struktur kimia alkaloid satin memiliki struktur dasar berupa cincin purin, yaitu gabungan dua cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Struktur dasar ini dikenal sebagai santin yang kemudian mengalami substitusi gugus metil sehingga membentuk berbagai turunan santin. Turunan santin umumnya memiliki bersifat basa lemah, larut dalam air, memiliki aktivitas farmakologis pada tubuh. Di sini ada jenis-jenis obat golongan santin. Seperti yang pertama ada kafein, merupakan senyawa alkaloid yang paling banyak ditemukan pada kopi dan teh. Senyawa ini berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan konsentrasi. Yang kedua ada teofilin. Teofilin merupakan turunan santin yang memiliki efek bronkodilator. Senyawa ini sering digunakan dalam pengobatan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis karena dapat melebar saluran pernapasan. Yang ketiga ada teobromin. Teobromin merupakan senyawa alkaloid yang banyak ditemukan pada kakao dan coklat. Senyawa ini memiliki efek diuretik ringan seperti dapat merangsang sistem saraf pusat, meski efeknya itu tidak terlalu sekuat kafein. Yang selanjutnya ada metode konvensional analisis alkaloid santin atau kafein. Volumetri atau titimetri. Prinsipnya menentukan kadar kafein lalu reaksi netralisasi antara kafein, basa lemah dengan larutan asam standar. Fungsinya digunakan untuk analisis kadar kafein secara sederhana, terutama pada sampel yang tidak terlalu kompleks. Dasar kerjanya, kafein bereaksi dengan asam, terjadi perubahan warna indikator pada titik akhir. Volume titran digunakan untuk menghitung kadar. Prosedurnya ekstraksi sampel, titrasi dengan HCl, penambahan indikator, dan pengamatan titik akhir. Hasilnya kadar ditentukan dari volume titrasi yang digunakan. Kelebihannya sederhana, murah, dan mudah dilakukan. Kekurangannya kurang spesifik, akurasi rendah pada campuran kompleks. Selanjutnya ada gravimetri. Prinsipnya itu menentukan kadar kafein berdasarkan massa endapan hasil reaksi dengan reaksi tertentu. Fungsinya digunakan untuk analisis kadar kafein dengan ketelitian cukup tinggi pada sampel yang relatif murni. Dasar kerjanya, kafein membentuk endapan tidak larut, kemudian disaring, dikeringkan hingga berat konstan. Setelah itu ditimbang untuk menentukan kadar. Prosedurnya, ekstraksi sampel, pembentukan endapan, penyaringan dan pengeringan, dan penimbangan. Hasilnya, kadar ditentukan dari massa endapan yang diperoleh. Kelebihannya akurat jika sampel murni, tidak memerlukan alat canggih. Kekurangannya memakan waktu, kurang praktis untuk analisis rutin.
Untuk metode yang ketiga menggunakan spektrometri, prinsip kerjanya yaitu dengan mengukur absorbasi cahaya UV oleh kafein berdasarkan hukum Lambert-Bird. Kafein memiliki maksimum pada 270 hingga 270 nanometer sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif. Dasar kerjanya, molekul kafein menyerap energi cahaya, lalu terjadi transisi elektron dan menghasilkan nilai absorbasi yang sebanding dengan konsentrasi. Untuk prosedurnya sendiri, ekstraksi sampel, pembuatan larutan standar, pengukuran absorbasi, dan pembuatan kurva kalibrasi. Hasil yang diperoleh, kadar kafein ditentukan dari hubungan absorbasi dengan konsentrasi. Kelebihannya cepat dan praktis, biaya relatif murah, cocok untuk analisis kurang selektif, dan interferensi senyawa lain. Boleh di next. Metode yang terakhir yaitu HPLC adalah teknik kromatografi cair bertekanan tinggi yang meningkatkan kecepatan dan efisien pemisahan senyawa. Dasar kerjanya, sampel dipompa dengan tekanan tinggi melewati kolom berisi fase diam dan dipisahkan berdasarkan polaritas atau interaksi. Prosedurnya, injeksi sampel, lalu pemisahan dalam kolam, dan deteksi UV detektor kurang lebih 272 nanometer, dan analisis kromatogram. Hasil yang diperoleh waktu retensi khas kafein, luas puncak hingga menentukan kadar. Kelebihannya sangat akurat dan spesifik, sensitivitas tinggi, dan bisa analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk kekurangannya sendiri, dia menggunakan biaya yang mahal dan memerlukan operator terlatih. Yang terakhir, jasa kromatografik cair. Prinsipnya memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan interaksi antara fase diam, kolom, atau fase gerak cair. Dasar kerja, setiap senyawa memiliki kecepatan migrasi berbeda dan terjadi pemisahan. Prosedurnya, sampel diinjeksi ke sistem dan dialirkan bersama fase gerak dan terjadi pemisahan dalam kolam. Hasil yang diperoleh muncul sinyal berupa kromatogram yang menunjukkan keberadaan senyawa. Fungsi pada kafein memisahkan kafein dari senyawa lain dan analisis campuran kompleks. Kelebihannya lebih selektif dibanding UV vis dan dapat memisahkan campuran. Kekurangannya perlu alat khusus dan biaya lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada contoh jurnal dari analisis alkaloid santin. Di sini kita ngambil jurnalnya pada kafein, yaitu pada kopi robusta. Jurnalnya di sini penetapan kadar alkaloid infusa biji robusta sangrai atau Coffea canephora Pierre X Afroner dengan spektrofotometri UV vis. Kemudian di sini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Prinsipnya adalah mengukur absorbansi atau serapan cahaya oleh senyawa kafein pada panjang gelombang tertentu. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar nilai absorbansinya. Kemudian di sini prosedurnya ada uji kualitatif dan uji kuantitatif. Pada uji kualitatif yaitu fitokimia, pertama dilakukan uji kualitatif untuk memastikan ada tidaknya alkaloid dalam sampel. Menggunakan reaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Hasil positif ditandai dengan adanya endapan putih atau kuning yaitu dari reagen Mayer, endapan coklat atau hitam dari reagen Wagner, dan adanya endapan merah bata dari reagen
Dragendorf. Tujuannya untuk memastikan ada atau tidaknya alkaloid, yaitu kafein. Kemudian pada uji kuantitatif, yaitu uji penetapan kadar, langkah utamanya adalah yang pertama membuat larutan standar dulu, 1-15 ppm, kemudian menentukan panjang gelombang maksimum atau selanjutnya diperoleh sekitar 273 nanometer, kemudian membuat kurva kalibrasi yaitu standar, sampel direaksikan dengan buffer fosfat dengan pH 4,7, kemudian bromokresol green atau BCG, kemudian diekstrasikan dengan kloroform dan diukur absorbansinya dengan UV vis. Hasil yang didapat yaitu infusa kopi robusta positif mengandung alkaloid dan ditunjukkan dengan terbentuknya endapan pada semua pereaksi. Kemudian di sini ada 3 gambar ya yang menunjukkan gambar 1 itu tabel uji fitokimia infusa biji kopi robusta Sangrai. Pada tabel ini menunjukkan hasil uji kualitatif alkaloid pada infusa kopi robusta menggunakan 3 pereaksi yang tadi. Ada Mayer yang menghasilkan endapan putih, Wagner menghasilkan endapan coklat kehitaman, kemudian Dragendorf menghasilkan endapan merah bata. Semua hasil di sini menunjukkan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung alkaloid yaitu kafein. Kemudian di gambar yang selanjutnya, yaitu kurva hasil standar larutan baku kafein. Gambar ini merupakan kurva kalibrasi larutan standar kafein di mana sumbu X yang ke samping itu menunjukkan konsentrasi, sedangkan sumbu Y yang ke atas menunjukkan absorbansi. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasinya, absorbansi juga meningkat. Kurva ini juga digunakan untuk menentukan kadar kafein dalam sampel dengan membandingkan dengan nilai absorbansinya. Kemudian tabel yang ketiga, hasil penentuan kadar alkaloid total. Pada tabel ini ditunjukkan hasil perhitungan kadar alkaloidnya dari total sampel. Dari berbagai konsentrasi dan absorbansi yang diukur, diperoleh kadar alkaloid total. Dan rata-rata kadar yang didapat adalah sekitar 0,7768%. Nilai ini menunjukkan jumlah kafein dalam infusa kopi robusta yang dianalisis. Berikut ini referensi yang dipakai dari kelompok kita, ada jurnalnya. Baik, karena waktu yang tersedia sudah cukup, maka sesi diskusi kita akhiri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangan atau memencet tombol angkat tangan. Terima kasih. Kan tadi dalam analisis HPLC kafein, gimana pengaruh fase gerak dan fase diam terhadap waktu retensi? Mau minta tolong dong dijelasin hubungan ini dengan polaritas senyawa kafeinnya. Terima kasih. Coba diulang, Fama tadi pertanyaannya apa? Dalam analisis HPLC kafein yang tadi sudah dijelasin sama kelompok 9, gimana pengaruh fase gerak dan fase diam terhadap waktu retensinya? Minta tolong dijelasin hubungan ini dengan polaritas senyawa kafeinnya, Pak. Tadi yang jelasin siapa ya? Yang di HPLC ya? Naila nggak salah ya? Coba Naila, silakan jawab.
Apa kafein termasuk dalam golongan alkaloid xanthin? Ya silakan kalau misalnya bisa dijawab langsung jawab aja. Mengapa kafein termasuk dalam golongan alkaloid xanthin? Ini Arma kelompok 11 nih. Ada di chat nih. Nah, kenapa jadi dosis ini? Hubungannya? Pertanyaan dari Fania. Ya. Senyawa kan Fania pertanyaannya mengapa senyawa xanthin relatif larut dalam air dibandingkan dengan beberapa alkaloid lainnya? Jawabannya itu karena senyawa xanthin lebih gampang larut di air karena strukturnya lebih suka air atau polar. Di dalamnya ada bagian seperti oksigen dan nitrogen yang bisa berikatan dengan air. Selain itu, xanthin juga sedikit bisa bermuatan jadi makin mudah larutnya. Sedangkan kalau alkaloid yang lainnya biasanya lebih tidak suka air atau non-polar, jadi lebih sulit larut. Terus mengapa kafein dapat meningkatkan kewaspadaan? Ini mah obat gitu ya. Nanti pertanyaannya ke arah analis aja ya, jangan ini ya sebagai obatnya gitu. Nggak apalah ya udah. Dijawab itu. Mengapa kafein dapat meningkatkan kewaspadaan? Bapak Karena maaf tadi kenapa kafein dapat meningkatkan kewaspadaan? Itu karena bekerja sebagai antagonis reseptor adenosin di otak. Normalnya itu adenosin itu berfungsi memberikan sinyal rasa lelah dan membuat tubuh lebih rileks. Nah, ketika kafein itu masuk ke dalam tubuh, dia akan menghambat kerjanya adenosin sehingga rasa kantuk itu kan berkurang. Akibatnya aktivitas saraf jadi meningkat dan melepaskan neurotransmitter sebagai dopamin dan norepinefrin juga meningkat gitu. Makanya kafein itu dapat meningkatkan kewaspadaan. Izin menjawab pertanyaannya Kak Arma. Mengapa metode HPLC dianggap jauh lebih valid? HPLC lebih valid karena mampu memisahkan kafein dari senyawa lain sehingga hasilnya lebih spesifik dan akurat. Sedangkan UV-Vis dan titrimetri rentan interferensi. Bagaimana pengaruh perbedaannya itu? Perbedaan ini memengaruhi ketepatan dosis yang berdampak langsung pada keamanan dan efektivitas konsumsi. Sama pertanyaannya Fauzia itu sama pertanyaannya Kak Arma. Mengapa HPLC itu dianggap sebagai metode yang paling akurat? Karena jawabannya mampu memisahkan kafein dari senyawa lain, sehingga hasilnya lebih spesifik dan akurat. izin menjawab pertanyaannya Firly. Kenapa kafein termasuk alkaloid xanthin? Kenapa masuk alkaloid? Karena kafein mengandung atom nitrogen. Terus juga kafein berasal dari tumbuhan, jadi ini dia memenuhi ciri alkaloid. Terus kenapa masuk golongan xanthin? Kafein memiliki struktur dasar xanthin, yaitu purin, dan hasil modifikasi xanthin dengan penambahan gugus metil. Nama kimianya adalah trimetil xanthin. Jadi kafein disebut alkaloid xanthin karena memiliki struktur dasar xanthin dan merupakan turunan trimetil xanthin yang mengandung nitrogen serta bersifat basa.
Coba diulang lagi ya. Dari Armang udah tadi dijawab ya. Fahma udah. Fania udah belum tadi ya? Udah ya? Sudah, Pak. Nur Laili udah. Novia nih. Iya, Pak, bantu jawab pertanyaan Novia. Bagaimana substitusi gugus metil pada cincin purin mempengaruhi perbedaan efek farmakologis antara kafein, teofilin, dan teobromin? Perbedaan efek kafein, teofilin, dan teobromin itu karena jumlah dan posisi gugus metilnya beda di cincin purin. Kafein memiliki 3 gugus metil paling kuat merangsang otak atau stimulan. Yang kedua itu ada teofilin, lebih kuat efeknya ke paru-paru, bronkodilator. Yang ketiga ada teobrimin, efeknya itu lebih ringan, cenderung ke diuretik, peluru urin. Jadi makin beda posisi atau jumlah gugus metil, beda juga efek ke tubuhnya. Laila apa tuh kalau? Kelompok Fauzia udah nih, sama aja sih. Firly udah. Itu Anidita. Kenapa harus tambahkan BCG, bromocresol green, sebelum diukur Vivis? Mau jawab pertanyaannya Laila Salsabila. Coba. Mengapa digunakan metode UV-VIS dibanding metode lain? Karena metode UV-VIS itu cepat dan sederhana, prosesnya mudah dilakukan. Terus biayanya juga relatif murah dibanding HPLC atau GC. Gravimet cukup sensitif untuk mendeteksi kafein, dan kafein memiliki gugus kromofor, dapat menyerap sinar UV dengan baik. Denisa nih, apakah konsumsi kafein lebih banyak manfaat atau risikonya? Jelaskan. Nah ini terbuat yang pertemuan selanjutnya lebih ke arah analisis ya, jangan pertanyaan ini ya. Jawab aja coba tuh. Jawaban udah ada tuh. Mau jawab yang Denisa, Pak? Iya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya apakah konsumsi kafein lebih banyak manfaat atau risikonya, itu tergantung pada jumlah yang dikonsumsi. Kalau manfaatnya itu kan meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi, mengurangi rasa lelah, dan dapat meningkatkan performa fisik dan fokus. Kalau resikonya itu kan menyebabkan insomnia atau sulit tidur, menimbulkan jantung berdebar dan kecemasan, dapat menyebabkan ketergantungan ringan atau sakit kepala saat berhenti konsumsi. Jadi kalau misalkan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, sekitar kurang lebih 400 mg per hari, untuk orang dewasa itu kafein cenderung memberi lebih banyak manfaatnya. Namun kalau misalkan berlebihan, resikonya itu juga dapat lebih besar bagi kesehatan gitu. Dan nih yang pertanyaan Anindita coba dijawab. Izin menjawab, Pak. Pertanyaannya yaitu pada uji kuantitatif kenapa harus ditambahkan BCG dan buffer fosfat dengan pH 4,7 sebelum diukur dengan UV-VIS? Itu tujuannya untuk membentuk kompleks antara kafein dengan BCG agar dapat terlihat jelas di UV-VIS-nya. Kemudian yang buffer pH 4,7 itu untuk mengukur kondisi pH-nya supaya si kafeinnya ini berada dalam bentuk yang optimal saat berinteraksi dengan si BCG. Kemudian BCG akan membentuk pasangan ion dengan kafein sehingga kompleks tersebut bisa diekstraksi ke pelarut organik seperti kloroform dan menghasilkan warna yang dapat diukur absorbansinya. Nah, kalau misalnya nggak ada BCG sama buffer fosfat, bisa nggak kafein langsung dibaca di Vivis? Bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya kurang jelas, kurang bagus. Kenapa kurang bagus?
Udah coba dilihat dari awal presentasinya coba. Dari yang slide 1 coba ya. Nah, ini kan presentasi pertama ya. Ini jujur dari saya masih banyak kurangnya gitu. Jadi kalau misal di bagian pendahuluan itu usahakan nanti perbanyak gambarnya ya, perbanyak gambar dan struktur di sini. Jadi kesannya itu tidak membaca di sini kan. Itu komentar dari saya yang pertama. Coba lanjut lagi di slide selanjutnya. Coba yang sebelumnya tadi. Nah, kalau saya tanya nih, apa kesamaan dari ketiga struktur ini nih? Kafein, teofilin, sama teobromin. Kesamaannya apa? Persamaannya apa dia? Sama-sama strukturnya apa tuh berarti? Apa diem ya? Strukturnya itu adalah struktur cincin purin ya di situ ya. Ini kalau kalian masih ingat di biokimia, lihat lagi tuh di bagian apa namanya asam nukleat. Di situ ada cincin purin. Nah, itu kesamaannya antara ketiga ini. Bedanya kalau misalnya koloid itu selain ada cincin purin, dia juga punya atom-atom nitrogen di situ. Berarti bedanya. Maka namanya santin. Lanjut ke slide berikutnya. Coba. Nah, harusnya tadi si struktur-struktur itu dimasukin di sini gitu. Sambil ada penjelasannya. Jadi kesannya tadi nggak baca juga di sini. Jadi kalau saya lihat tadi masih baca sih ininya. Lanjut lagi. Nah, di bagian metode analisisnya, ini saya tahu sebenarnya dapat dari mana sih ya ini ya. Ini pakai AI kalau nggak salah pasti. Nah, kalian boleh pakai AI. Cuma ini kan hasil rangkuman ya. Ketika kalian presentasi, jangan dibaca juga rangkumannya gitu, tapi dijabarkan di sini. Ini kan hasil rangkuman nih. Dan dijabarkan pakai bahasa sendiri di situ. Jadi kelihatan tuh nanti apa sih bedanya antara metode konvensional yang menggunakan volumetri, terus kemudian tadi ada spektro sama dengan HPLC, itu bedanya apa di situ. Nanti di akhir kalian bisa bikin tabel tuh, misalnya kalau secara kelebihan apa, misalnya di volumetri cepat misalnya, kalau misalnya spektro itu lebih spesifik, tapi kan kalau misalnya spektro kan dia nggak bisa ada kromatografi di situ, jadi nggak bisa ada pemisahan. Jadi kalau kalian uji kafein yang ada dalam suatu sampel yang campuran misalnya, itu nggak bisa kalau pakai spektro ataupun pakai volumetri, itu harus pakai HPLC misalnya seperti itu. Jadi nanti setelah kalian, ini saran buat yang kelompok selanjutnya, setelah kalian rangkum nanti ketiga, misalnya ada beberapa metode nih yang konvensional, kemudian yang instrumental, terus kalian rangkum, nanti kalian bikin tabel di akhir tuh, supaya nanti bisa kelihatan apa bedanya, seperti itu. Lanjut lagi. Ini juga sama sih ya. Lanjut. Nah, ini yang lumayan oke sih di sini, di bagian apa namanya jurnalnya. Ini udah sesuai ya. Karena salah satu dari alkaloid santin itu adalah kafein di situ. Ya, lanjut lagi. Nah, cuma di sini harusnya sih ketika apa namanya alkaloid santin itu harusnya dia nggak bisa pakai reaksi ini nih, reaksi Mayer-Wagner sama Dragendorf di situ. Harusnya negatif di situ. Saya juga bingung juga kenapa jadi positif di sini ya. Karena setahu saya kalau alkaloid santin itu nggak bisa dideteksi dengan menggunakan
variasi alkaloid biasa, setahu saya gitu. Kenapa di jurnal positif ya? Lanjut lagi, coba. Ya kan hasil positif nih. Ini agak aneh sebenarnya di sini. Dia kopinya kopi apa nih? Kopi Biji robusta, Pak. Tapi infusanya ya? Bukan biji kopi ya? Lanjut lagi coba. Nah itu ini dari referensi udah sama lah ininya ya. Jadi itu sekarang tadi ya, di bagian pendahuluan itu kalau bisa dibikin seringkas mungkin tuh. Jadi ada struktur, kemudian penjelasannya apa gitu, secara struktur. Jadi kenapa kok dia bisa dianalisis pakai metode ini misalnya, secara struktur gitu. Nah di bagian analisisnya itu nanti selain kalian jabarkan juga kalian nanti buat tabelnya ya untuk kelompok selanjutnya tuh. Nah baru nanti di bagian aplikasinya kan masuk ke jurnal tuh. Nah, itu udah oke lah tadi gitu. Sampai sini masih ada pertanyaan untuk kelompok alkaloid santin? Apa sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, nanti untuk selanjutnya berarti nanti kita ini lagi ya. Di spin lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin untuk yang pertemuan ini saya akhiri dulu ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi